saya dari kelompok 36 kelas 6 ingin mempresentasikan tentang cara membuat kompos menurut saya. Jadi gini, dari video dan sumber yang pernah kami lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samina Mahizata dari kelas 11 kelompok 41. Nama saya Tania Bunga Anissa dari kelas 11 kelompok 46. Menurut kelompok saya, cara pengomposan itu pakai itu namanya nasi aking. Nah, jadi nanti daun-daun keringnya itu nasi akingnya itu direndam dulu pakai air. Nah, nanti daun-daun itunya daun-daun keringnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 53 kelas 11-8. Saya Ramaiza Elia Mahbubah. Saya Sayyidah Nur Kamila. Saya Naura Ayyasa Sabita. Kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat kompos yang telah kami lakukan. Jadi alatnya itu ada karung, terus sapu lidi buat nyari daun-daunnya, ada ember kecil, sarung tangan biar steril. Bahannya itu ada M4, tetes tebu, terus daun kering, sama tanah, air juga. Prosedur cara kerjanya yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu kita mencari daun-daun kering, lalu daun keringnya itu dipotong menjadi kecil-kecil dan dipisahkan batang-batangnya, lalu membuat larutan. Buat larutannya itu ditaruh ke ember kecil, air, dikasih M4 sama tetes tebu sesuai takarannya. Setelah itu dicampur ke daun yang sudah dikecilkan, lalu kita mencari tanah untuk mencampurkannya. Habis itu dalam karung itu yang lapisan pertama itu dikasih tanah, habis tanah baru daun kering yang udah dikasih larutan, terus di atasnya dikasih lagi tanah, habis itu ditutup, diikat sama tali rafia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 11-8 ini saya akan menjelaskan cara untuk menanam tanaman kita. Ya, ini alat dan bahannya itu ada gelas bekas, sana ada juga tanaman. Caranya itu, prosesnya itu pertama kita harus punya botol untuk
Terus di botolnya ini nanti dikasih tanah dan juga pupuk yang udah diolah dicampur di dalam sini. Terus dikasih tanaman ini tadi dimasukkan ke sini. Terus habis itu dikasih air secukupnya biar lembab dan jadinya seperti ini. Dan jangan lupa bawahnya dibolongin untuk drainase, untuk tempat keluarnya air yang berlebihan. Dari kelompok 48. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Rifatul Zahra dari kelompok 48. Refleksi hari ini adalah kita melakukan browsing tentang pembuatan kompos, pembuatan pot, dan pembuatan pot dari galon, dan pembuatan pembibitan, cara membibit tanaman rimpang. Senang karena kita jadi tahu cara membibit rimpang, cara bikin pot, dan agar kita bisa bikin pot yang ramah lingkungan juga. Kata seru juga membuat potnya karena bisa sesuka kita. Kami dan teman-teman jadi tahu cara membuat kompos dan cara membibit tanaman rimpang, dan juga bisa tahu fungsi daripada membuat pot dari galon karena bisa ramah lingkungan dan lebih kokoh juga. Sudah mengetahui cara berkompos, cara mendesain pot, yang selanjutnya kita lakukan adalah mempraktekkan dari pembuatan kompos itu tadi dan membibitnya dengan kompos itu tadi menggunakan wadah dari pot yang sudah kami bikin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Maulita Bahari dari kelas 11-8, perwakilan kelompok 49. Pada hari ini saya telah bekerja bakti untuk mencari daun-daun kecil untuk menjadi bahan komponen membuat kompos. Lalu setelah itu saya membuat kompos yang dicampur oleh E4 dan teteh tebu. Lalu kita melakukan penanaman. Baik, Sofi. Bagaimana perasaanmu melakukan kegiatan tadi? Hari ini saya sangat menyenangkan karena saya mendapatkan ilmu yang belum saya ketahui. Oke. Pelajaran yang didapat dari kegiatan tadi apa saja? Saya jadi tahu bagaimana cara membuat kompos dari bahan-bahan bekas seperti daun kecil, membuat pot dari botol bekas dan gaun bekas. Oke, Sofi. Sesudah tahu hal tersebut, apa yang akan Sofi lakukan? Saya akan mencoba mempraktekkan membuat kompos di rumah sendiri untuk membantu ibu saya. Oke, sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 50 akan mempresentasikan tentang 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pengalaman, dan aksi nyata yang untuk dilakukan ke depannya. Pertama, peristiwa. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa selama 3 hari berturut-turut yang telah kami lakukan. Pada hari pertama, kita mempelajari tentang kasus-kasus yang berada di lingkungan sekitar mengenai kerusakan lingkungan. Yang kedua, kita mempelajari cara pembuatan kompos, pembuatan pot. Lalu kita mempelajari gimana sih caranya kita menanam, berbibit. Terus waktu hari ketiga, pada hari ini kita mengaplikasikan apa yang kita dapat dari hari kemarin, yaitu kita membuat kompos, kita menanam rimpang. Terus yang kedua, saya akan mengutarakan perasaan saya. Gimana sih GHB itu, teman-teman? GHB itu sangat seru, asik. Di sini kita bisa mengetahui gimana caranya mengolah sampah dengan baik. Terus yang ketiga adalah pelajaran yang saya dapat dari
P5GHB kali ini adalah di sini kita belajar bersosialisasi antara satu dengan satu sama lain. Di sini juga kita tidak boleh egois, kita harus saling bekerja sama agar mendapatkan hasil yang nyata. Terus yang keempat adalah aksi. Aksi saya untuk kedepannya, semoga saya bisa mengolah sampah yang ada di masyarakat menjadi lebih berguna untuk kedepannya. Dan di sini saya juga bisa mengetahui gimana sih cara memilah rimpang-rimpang, kan ada banyak. Nah, nanti di situ kita bisa membuat masakan dari misalnya jahe untuk apa gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih. Saya dari kelompok 51, absen 23. Baik, coba ceritakan kegiatan GHB selama itu hari ini. Jadi hari pertama itu kita ada orientasi kayak pengenalan tentang GHB ini. Terus kita hari kedua itu menentukan. Terus yang hari ketiga ini tadi kita ke lapangan untuk pembibitan, pengomposan. Jadi pengomposan itu yang pertama kita menyiapkan barang-barang, lalu kita mencari daun kering. Terus setelah itu kita membuat cairan dari IM4, terus kita tes tebu, air, lalu kita campurkan. Setelah itu kita potong-potong daun hingga kecil-kecil, lalu kita campurkan dengan cairan IM4. Setelah itu kita campurkan tanah di dalam karung dengan tadi daun yang sudah dicampurkan dengan air, lalu kita ikat sampai rapat. Setelah itu pembibitan itu kita mencari barang bekas untuk dibuat wadah. Kita dari kelompok saya mengambil dari botol sisa bekas, lalu digunting. Setelah digunting itu kita masukkan tanah dengan pupuk. Setelah itu kita basahi hingga lembab dan masukkan rimpang yang sudah disiapkan. Kita dibagi menjadi 3 jenis tadi. Baik, bagaimana perasaannya selama 3 hari kegiatan ini? Tentunya senang, tapi ada juga capeknya, tapi lebih banyak senangnya. Saya menambah wawasan. Sesudah kegiatan GHB, pelajaran apa yang didapat? Kita jadi mengetahui bagaimana cara pengomposan, cara pembibitan, cara menanam tanaman dengan baik, dan saya akan menerapkannya di kehidupan sehari-harinya untuk kedepannya. Kita mengetahui cara membuat kompos, menanam bibit, apa yang akan dilakukan? Saya akan menjaga tanaman-tanaman yang telah saya buat tadi agar mendapat hasil yang maksimal di esok harinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.